Assalamualaikum. Yo, kembali lagi sama aku, Kak Rizky. Hari ini, sesuai dengan apa yang kita bahas, yang sudah aku singgung di awal tadi, kita mau bahas tentang limit. Limit itu yang udah dikatakan tadi di awal, itu sebuah pendekatan, teman-teman. Dan pada video kali ini, aku akan membahas terkait dengan konsep limit fungsi, di mana nanti teman-teman akan memahami secara detail apa itu tentang konsep limit fungsi. Simak videonya baik-baik ya. Yuk. Oke teman-teman, gimana? Sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Jadi, pada video kali ini, kakak akan mengajak kalian untuk memahami lebih lanjut terkait dengan konsep limit fungsi. Iya benar. Dan pada konsep limit fungsi, teman-teman harus tahu terlebih dahulu, ini merupakan salah satu contoh soal yang kakak ambil. Sebenarnya ini suka-suka kakak aja. nggak nggak monoton ataupun nggak harus begini ya, karena itu menyesuaikan dengan kondisi soal nanti yang teman-teman kerjakan. Ini merupakan soal ataupun nilai fungsi yang kakak ambil ya karena kakak pengen ini aja gitu. Dan perlu teman-teman ketahui untuk domainnya itu untuk nilai fungsi X sama dengan X min 3. Nah, teman-teman harus tahu nih, apakah untuk bilangan yang termasuk X itu yang termasuk 3 itu apa saja? Apakah 1, 2, 3 ataupun dari 10 mundur ke 3? Apakah seperti itu? Mari kita cek. Di sini kakak akan membawakan terkait dengan tabel limit fungsi ya. Ya, di sini ada tabel X dan tabel fx. Ya, di sini kakak ambil untuk konstanta ataupun nilainya pada kisaran 2,7 sampai 2,99 dan juga 3,001 sampai 3,2. Kak, kenapa sih harus ambilnya seperti ini? Teman-teman tahu kan, sebelumnya kita sepakat bahwa untuk nilai fungsi X sama dengan X min 3. Dan kita meyakini bahwa apakah untuk membuktikan bahwa apakah limit ketika mendekati 3 sama dengan X mendekati 3? Ya. Maka dari itu, untuk pembuktiannya, kakak ambil bilangan ataupun konstanta seperti ini. Sebenarnya teman-teman bisa aja sih ambil nilai ataupun konstanta yang lain, sebenarnya bebas. Tapi untuk pada contoh kali ini, kakak sengaja mengambil konstanta ataupun nilai seperti ini ya. Untuk X kakak ambil 2,7, 2,8, 2,9, dan 2,99 untuk arah sebelah kiri. Maka, dan untuk sebelah kanannya kakak ambil 3,01, 3,01, dan 3,1, dan 3,2. Maka untuk F ataupun nilai fungsi X-nya itu kita kurangkan terlebih dahulu untuk sesuai dengan untuk mendekati 3 ya. 2,7 dikurang 3 sama dengan minus 0,3 dan juga 2,8 dikurang 3 sama dengan minus 0,2, 2,9 dikurang 3 sama dengan minus 0,1, dan 2,99 dikurang 3 sama dengan minus 0,1. Ini untuk arah kiri. Kita ke arah kanan. Dari arah kanan, kakak ambil nominalnya seperti ini. 3,2 dikurang 3 sama dengan minus 0,3. 3,1 dikurang 3 sama dengan minus 0,1. Dan untuk 3,01 dikurang 3 sama dengan minus 0,01. Dan 3,001 minus 3 dikurang 3 sama dengan minus 0,001. Oke, next. Kita akan lanjutkan ke pembahasan yang ini. Kan mungkin teman-teman tadi di tabel sebelumnya mikir ya, Kak, kenapa sih harus ada
pendeskripsian ataupun penggambaran seperti ini, tujuannya yakni untuk mengetahui. Kan kalau teman-teman lihat pada slide sebelumnya, ya, kita ingin mengetahui nilai fx sama dengan x min 3. Apakah limit ketika mendekati 3, berapa hasilnya? Seperti itu kan ya? Apakah 0, apakah berapa? Ya, untuk itu kita buktikan dengan menggunakan tabel. Maka, dari tabel kiri, nilai yang paling mendekati untuk nilai fungsi x adalah minus 0,01. Dan dari arah kanan, minus 0,001. Diperhatikan ya. Kakak ulangi, dari sebelah kiri, minus 0,001, sedangkan dari arah kanan, minus 0,0001. Maka, diketahui untuk nilai fungsi x mendekati ke arah 0. Oke? Nilai fx mendekati ke arah 0. Karena yang kita cari adalah nilai fungsi x-nya. Oke. Jadi, untuk nilai limitnya itu sendiri dapat kita jabarkan seperti ini. LIM X tanda panah 3 tutup kurung X min 3 sama dengan 0. Ataupun cara bacanya adalah limit X mendekati 3 ketika X dikurangi 3 sama dengan 0. Ya. Menyesuaikan dengan hasil perhitungan kita dalam tabel tersebut. Oke, gimana? Semoga nggak tambah bingung ya. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Di contoh kedua ini, kakak ambil salah satu lagi secara random, yakni gx sama dengan, fungsi gx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Dalam domainnya, untuk x-nya itu termasuk ke dalam apa saja. Apakah untuk limitnya itu sama dengan mendekati 1? Ya. Oke, di sini kakak masih menggunakan metode yang sama ya teman-teman. Di sini kakak ambil angkanya secara random. Misalkan kalian bilang, Kak Rizky, boleh nggak sih kita ambil angkanya secara bebas? Misalkan untuk mendekati angka X-nya itu sama dengan 1, misalkan aku ambil 0,8999 ataupun 0,989999 ataupun dari arah kanannya 1,1111 ataupun 1,01999. Boleh, itu sah-sah saja ya teman-teman. Asalkan ingat, ini semua bertujuan untuk mendekati 1. Dan juga nanti nilai gx-nya secara tidak langsung ataupun secara bersamaan dia akan koheren dengan nilai x-nya. Oke, di sini kakak ambil 0,7, 0,8, 0,9, dan 0,99 dari arah kiri. Dan dari arah kanannya kakak ambil 1,001, 1,01, 1,1, dan 1,2. Dan untuk hasilnya, setelah dikuadratkan dan dikurangi masing-masing 1, untuk GX pertama itu 1,49, dan GX kedua 1,64, dan GX ketiga 1,81, dan GX keempatnya dari arah kiri 1,9801. Itu untuk GX dari arah kiri. Sedangkan dari arah kanannya, kita dapatkan untuk 1,2 kuadratnya itu ditambah 1 sama dengan 2,44, dan untuk 1,1-nya itu ditambah 1 sama dengan 2,21, dan 1,01-nya ditambah 1 setelah dikuadratkan yakni adalah 2,0201, dan yang terakhir 1,001 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2,00201. Oke, ini untuk dalam bentuk tabel ya teman-teman ya. Baik. Yang selanjutnya, teman-teman akan mengetahui, karena tadi sebelumnya kita udah tahu nih, yang dari arah kiri ini dan dari arah kanan ini, maka jika dikerucutkan, kita tahu arahnya kemana. Untuk GX-nya ini kemana teman-teman? Iya, ke arah 2 ya, karena
Jika kita lihat dari arah kanan dan arah kiri, masing-masing mendekati ke arah 2, mendekati nilai 2, seperti itu. Maka, untuk limit yang dapat diketahui, dapat dijabarkan limit X mendekati 1, X kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. Seperti itu. Oke teman-teman, gimana? Apakah kalian bingung? Semoga enggak ya. Oke, nanti ya. Oke teman-teman, itu tadi terkait dengan penjelasan konsep limit fungsi. Gimana? Paham atau bingung nih? Semoga aja paham ya. Sebenarnya tujuan dari video ini teman-teman diminta untuk memahami terkait dengan bagaimana pemahaman teman-teman terkait dengan persamaan antara fungsi dan limitnya. Sebenarnya kaitannya sama itu aja sih sebenarnya. Dan juga untuk nilai fungsi contohnya seperti tadi ya, untuk limit X mendekati C, untuk nilai fungsi X sama dengan L ya, itu merupakan sebuah indikator ataupun juga sebuah rumusan terkait. Sebenarnya nanti untuk soal-soalnya kan banyak ya. Ini merupakan sebuah rumus aja sih supaya teman-teman gak bingung ke depannya. Jadi kalau teman-teman bertanya, Kak, terus buat apa dong kita belajar limit kalau ujung-ujungnya sebenarnya bisa disubstitusikan? Karena teman-teman melihat video pembahasan saat ini itu antara nilai fungsi dan limitnya sama. Sedangkan jika teman-teman memperdalam lagi, ada nanti antara nilai fungsi dan limitnya itu berbeda ya. Jadi teman-teman harus pahami itu terlebih dahulu. Oke? Kalau video ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman ataupun teman dekat kalian. Dan kalau kalian suka, klik tombol like. Dan kalau nggak suka, boleh klik tombol dislike. Sampai jumpa, see you next time. Jane!